Tidak semua orang yang besar lahir dari kemudahan. Sebagian justru ditempa oleh keterbatasan, ketidakpastian, dan pilihan-pilihan sulit yang tidak terlihat oleh banyak mata. Di channel Jejak Pengusaha, kita tidak sekadar membahas angka, kekayaan, atau jabatan. Kita menelusuri jejak berpikir, keberanian mengambil risiko, serta proses panjang yang membentuk seorang pengusaha menjadi besar jatuh bangun yang jarang diceritakan, tetapi menentukan segalanya. Jika Anda tertarik pada kisah nyata para pembangun bisnis, pemimpin, dan pengusaha yang berangkat dari bawah, subscribe channel ini agar tidak melewatkan cerita-cerita yang bisa mengubah cara Anda memandang hidup dan usaha. Dan sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, apa yang paling menentukan kesuksesan keberuntungan, kerja keras, atau cara berpikir? Kami ingin membaca sudut pandang Anda. Hari ini, kita akan menelusuri jejak seorang anak imigran yang memulai hidup dari keterbatasan, menjalani kegagalan demi kegagalan, hingga akhirnya membangun sebuah imperium perbankan yang memberi dampak bagi banyak orang. Inilah kisah Mokhtar Riyadi. Pada puncak kariernya, nama Mokhtar Riyadi disebut dengan nada hormat di ruang-ruang rapat elit, forum ekonomi internasional, dan halaman depan majalah bisnis. Ia duduk tenang di balik meja besar, memimpin jaringan usaha yang merambah perbankan, properti, pendidikan, kesehatan, hingga media. Bagi banyak orang, ia tampak seperti simbol kesuksesan mutlak seorang maestro finansial yang seolah selalu berada di atas angin. Namun, di balik pencapaian itu, ada perjalanan panjang yang jarang terlihat. Jalan hidup yang tidak lurus, tidak nyaman, dan tidak pernah benar-benar aman. Untuk memahami siapa Mokhtar Riyadi sesungguhnya, kita harus berjalan mundur jauh ke masa ketika kata kesuksesan bahkan belum memiliki makna dalam hidupnya. Kilas balik. Dari puncak ke titik awal, Mokhtar Riyadi lahir dengan nama Lee Mo Tai pada tahun 1929 di Malang, Jawa Timur. Ia adalah anak dari keluarga imigran Tionghoa yang hidup sederhana. Ayahnya seorang pedagang kecil. Tidak ada toko besar, tidak ada aset bernilai tinggi, dan tidak ada jaminan masa depan yang mapan. Yang ada hanyalah kerja keras harian demi menyambung hidup. Sebagai anak imigran di masa kolonial dan awal kemerdekaan Indonesia, Mokhtar tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi dan tekanan sosial. Status minoritas bukan hanya soal identitas, tetapi juga soal peluang yang sempit. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ayahnya bekerja tanpa henti, menghitung keuntungan yang tipis, dan menghadapi risiko rugi setiap hari. Dari situlah, ia pertama kali mengenal dunia usaha bukan sebagai romantika kesuksesan, melainkan sebagai perjuangan bertahan hidup. Kondisi ekonomi keluarga memaksa Mokhtar untuk cepat dewasa. Ia belajar bahwa uang tidak datang dengan mudah, dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Ia juga belajar satu pelajaran penting yang kelak menjadi fondasi hidupnya. Bisnis bukan soal keberanian semata, tetapi soal perhitungan, pendidikan, jalan sunyi yang membentuk cara berpikir. Mokhtar muda tidak menempuh pendidikan dengan fasilitas mewah. Namun, ia memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan disiplin belajar yang tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, sebuah peluang langka bagi anak dari keluarga sederhana. Ia berangkat ke Nanjing, Tiongkok, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, mempelajari ekonomi dan bisnis. Di sanalah pandangannya mulai berubah. Ia tidak hanya belajar teori, tetapi menyaksikan langsung bagaimana sistem keuangan modern bekerja, bagaimana bank menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana manajemen profesional mampu mengubah organisasi biasa menjadi institusi besar. Namun, perjalanan pendidikan ini bukan tanpa kesulitan. Hidup sebagai mahasiswa asing dengan keterbatasan finansial memaksa Mokhtar hidup hemat dan disiplin. Ia bekerja sambil belajar, membaca lebih keras dari yang lain, dan mengamati dunia bisnis dengan mata seorang praktisi, bukan sekadar akademisi. Di titik ini, ia mulai memahami bahwa pengetahuan adalah modal yang tidak bisa disita oleh keadaan. Pulang ke tanah air, idealime, bertemu kenyataan. Sekembalinya ke Indonesia, Mokhtar Riyadi membawa semangat besar dan visi yang jelas. Ia ingin membangun usaha, menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya, dan memperbaiki taraf hidup keluarga. Namun kenyataan tidak seindah rencana. Ia mencoba berbagai usaha. Sebagian berhasil,
sebagian besar gagal. Ia pernah terlibat dalam bisnis yang tidak berjalan sesuai harapan. Modal habis, kepercayaan mitra goyah. Ada masa-masa ketika ia harus memulai kembali dari titik nol lagi dan lagi. Kegagalan-kegagalan ini bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga tekanan mental. Tidak sedikit orang yang mulai meragukannya. Namun justru di fase inilah karakter Mokhtar Riyadi terbentuk dengan kuat. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia mengevaluasi diri, memperbaiki strategi, dan belajar dari setiap kesalahan. Ia menyadari satu hal krusial. Tanpa sistem yang kuat, bisnis akan selalu rapuh. Dunia perbankan. Titik balik hidup Mokhtar Riyadi datang ketika ia masuk ke dunia perbankan, sektor yang saat itu belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pelaku usaha. Ia melihat bank bukan sekadar tempat menyimpan uang, tetapi sebagai mesin penggerak ekonomi. Kesempatan besar datang ketika ia dipercaya menangani dan membenahi sebuah bank yang sedang bermasalah. Alih-alih bermain aman, Mokhtar mengambil risiko besar. Ia melakukan reformasi manajemen, menata ulang sistem kredit, memperbaiki tata kelola, dan menanamkan budaya profesional yang ketat. Keputusan-keputusan ini tidak selalu populer. Ia harus berhadapan dengan resistensi internal, tekanan eksternal, dan risiko kegagalan yang nyata. Namun, Mokhtar Riyadi berpegang pada visinya. Bank harus dikelola dengan disiplin, transparansi, dan orientasi jangka panjang. Hasilnya perlahan terlihat. Bank yang semula terseok mulai tumbuh sehat. Kepercayaan publik meningkat. Reputasi Mokhtar sebagai bankir ulung mulai dikenal luas, membangun imperium. Dari bank ke grup usaha kesuksesan, di perbankan membuka pintu yang lebih besar. Mokhtar Riyadi kemudian terlibat dalam pengembangan berbagai institusi keuangan besar di Indonesia. Ia tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga mencetak sumber daya manusia bankir, manajer, dan pemimpin yang kelak menjadi tokoh penting di industri keuangan nasional. Puncaknya adalah ketika ia mendirikan dan mengembangkan Lipo Group, sebuah konglomerasi yang merambah berbagai sektor strategis. Dari properti, rumah sakit, universitas, hingga media semuanya dibangun dengan pendekatan yang sama. Sistem, profesionalisme, dan visi jangka panjang. Namun bahkan di fase ini, kegagalan tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa proyek tidak berjalan sesuai rencana. Krisis ekonomi menghantam. Tekanan publik dan regulator datang silih berganti. Tetapi, Mokhtar Riyadi tidak pernah memandang krisis sebagai akhir. Baginya, krisis adalah ujian disiplin dan ketahanan visi. Nilai-nilai yang menjadi fondasi. Jika perjalanan hidup Mokhtar Riyadi dirangkum dalam nilai-nilai inti, maka ada 4 hal yang selalu menonjol. Kerja keras yang konsisten, bukan sekadar semangat sesaat, keberanian mengambil risiko yang terukur, bukan spekulasi buta. Disiplin dalam berpikir dan bertindak, terutama saat berada di puncak. Visi jangka panjang, bahkan ketika hasil jangka pendek belum terlihat. Ia percaya bahwa kesuksesan bukan soal seberapa cepat naik, tetapi seberapa lama bisa bertahan. Dampak bagi masyarakat dan pelajaran hidup, jejak bisnis Mokhtar Riyadi tidak hanya tercermin dalam angka dan aset, tetapi juga dalam dampak sosial. Ribuan lapangan kerja tercipta, akses pendidikan dan kesehatan diperluas melalui institusi yang dibangunnya. Sistem perbankan Indonesia mendapatkan kontribusi besar dari pendekatan profesional yang ia perkenalkan. Lebih dari itu, kisah hidupnya menjadi cermin bagi banyak orang, bahwa latar belakang bukanlah vonis. Anak imigran dari keluarga sederhana pun bisa menjadi tokoh besar, asalkan memiliki keteguhan karakter dan kesabaran menjalani proses. Mokhtar Riyadi mengajarkan bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Tetapi ketika dijalani dengan disiplin, keberanian, dan visi yang jelas, hidup perlahan akan menemukan arahnya. Dan mungkin, disitulah makna kesuksesan yang sesungguhnya.